lapar akan pengakuan, lapar akan perhatian, lapar akan eksistensi, dan perempuan yang lapar akan menerima remah-remah tanpa sadar bahwa harga dirinya tengah dilelang. 4 dosa wanita yang membuatnya tak bermartabat dan tak punya harga diri. Ada satu hal yang lebih berharga dari wajah cantik dan tubuh menarik, yaitu martabat. Selamat datang di Sketsa Stoik, tempat di mana kita membedah kehidupan, cinta, dan harga diri dari sudut pandang yang lebih jujur dan lebih berani. Di video ini, aku ingin membahas sesuatu yang mungkin tak nyaman didengar oleh sebagian wanita. Tapi justru karena itulah kamu harus menyimaknya sampai habis. Karena kadang, luka kecil dari kebenaran lebih menyembuhkan dibanding pelukan manis dari kebohongan. Kita akan buka satu persatu 4 perilaku murahan yang secara diam-diam menghancurkan harga diri wanita di mata pria. Dan jika kamu punya keberanian untuk bercermin, mungkin video ini bisa menjadi titik balikmu, atau justru menjadi peringatan yang tak bisa kau lupakan. Maka siapkan hatimu, dengarkan dengan tenang, dan jangan buru-buru membela diri. Karena terkadang, yang kita sebut tersinggung adalah tanda bahwa hati kita sedang diguncang oleh kebenaran yang telah lama kita abaikan. Tonton video ini sampai akhir, bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi untuk menyadari siapa yang selama ini sedang kehilangan arah. Poin 1. Gampang baper, gampang terbuka ke semua lelaki. Kamu tipe cewek yang gampang baper? Baru dikenal, udah curhat segala rahasia hidup? Baru chatting 3 hari, udah ngomong soal luka batin dan pengkhianatan masa lalu? Dengarkan baik-baik. Perilaku ini terlihat manis, terlihat jujur, tapi bagi lelaki yang dewasa, ini tanda bahaya. Wanita yang terlalu cepat membuka dirinya, bukan tubuh tapi jiwanya, akan dinilai sebagai pribadi yang rapuh dan tidak selektif. Lelaki yang bijak tidak mudah terkesan oleh curhatan dini. Mereka tahu, ketika seorang wanita membagikan luka hidupnya kepada semua pria yang ia kenal, maka luka itu bukan lagi luka yang ingin disembuhkan, tapi luka yang dipamerkan demi simpati. Dan simpati bukan cinta. Terlalu cepat terbuka, terlalu cepat mengundang kasihan, membuatmu terlihat tidak punya pagar diri. Wanita seperti ini tidak memberi ruang kepada pria untuk membuktikan dirinya pantas. Karena semua sudah diberi duluan, cerita, rasa, dan perhatian. Maka jangan heran saat kamu merasa sudah sangat tulus, tapi si dia malah menghilang setelah kamu bicara panjang soal mantan dan luka lama. Bukan karena kamu tidak pantas dicintai, tapi karena kamu terlalu mudah terbaca. Lelaki yang benar-benar mencintaimu ingin menemukanmu secara perlahan, bukan dengan kamu buka semua pintu sejak perkenalan pertama. Ingat, apa yang terlalu mudah didapatkan akan terlalu mudah ditinggalkan. Poin 2. Flirting ke banyak pria demi validasi. Lihatlah ke dalam dirimu. Seberapa sering kamu membuka DM hanya untuk bertanya basa-basi pada laki-laki yang bahkan tidak kamu anggap serius? Seberapa sering kamu balas story-nya pakai emoji senyum, api, atau mata love? Hanya untuk memancing perhatian balik? Dan yang lebih penting, seberapa sering kamu merasa bernilai setelah banyak laki-laki membalas perhatianmu? Itulah penyakit halus yang menghancurkan harga diri wanita hari ini. Validasi murahan. Banyak perempuan yang hari ini mengira bahwa sikap genit ke banyak pria itu hanya sekadar kepo iseng, cuma main-main, atau nggak serius kok. Tapi di balik itu tersembunyi rasa lapar. Lapar akan pengakuan, lapar akan perhatian, lapar akan eksistensi, dan perempuan yang lapar akan menerima remah-remah tanpa sadar bahwa harga dirinya tengah dilelang. Mereka menggoda ke sana kemari dengan dalih, "Aku kan bebas." Tapi di mata laki-laki yang memperhatikan dari jauh, perempuan seperti ini tidak menarik. Mereka hanya seru untuk dimainkan, bukan untuk diseriusi. Karena pria sejati tahu, perempuan yang menggoda banyak pria tidak sedang memancarkan kepercayaan diri, tapi sedang menunjukkan betapa rendahnya dirinya di mata sendiri.
Dan semakin sering kamu menggoda demi validasi, semakin kamu terlihat seperti produk murah yang bersedia diuji coba oleh siapa saja. Padahal, keanggunan seorang wanita terletak pada batas-batas yang ia tetapkan. Wanita berkelas tidak membutuhkan banyak laki-laki untuk merasa cukup. Ia tahu bahwa nilai dirinya tidak tergantung pada berapa banyak yang naksir, tapi pada siapa yang tetap tinggal, meski tak digoda. Jadi kalau hari ini kamu merasa perlu mengundang perhatian lewat emoji, status ambigu, dan rayuan tak penting, maka tanyakan ini, apa sebenarnya yang sedang kamu cari? Karena jika yang kamu cari adalah cinta, maka kamu sedang berada di jalan yang salah. Flirting bukanlah jalan menuju hubungan sehat. Itu hanya panggilan putus asa dari jiwa yang belum menemukan cinta dalam dirinya sendiri. Dan para pria yang kau goda, mereka bukan datang karena kagum, tapi karena tahu kamu mudah dibuka, tapi sulit dihormati. Jadi berhentilah menari di atas panggung ego, karena satu-satunya penonton yang kamu butuhkan adalah dirimu sendiri yang suatu hari akan menyesal karena terlalu sering membagikan cahaya kepada mereka yang tidak pernah membawa lentera. Poin 3. Sering pamer aurat dan gaya hidup hedonis. Ada satu kesalahan fatal yang kerap dibungkus dengan dalih hak perempuan atas tubuhnya, yaitu pamer aurat dan gaya hidup palsu demi validasi sosial. Mungkin kamu berpikir, tubuhku ya terserah aku bebas berpakaian, bebas menunjukkan apa yang kupunya. Ya, itu betul, kamu memang bebas. Tapi jangan lupa, setiap kebebasan selalu datang bersama konsekuensi. Ketika kamu pamer belahan dada, lekuk tubuh, dan paha terbuka di media sosial, maka jangan berharap dinilai sebagai perempuan yang berkelas dan pantas untuk dipertahankan. Kamu akan dilihat sebagai objek, bukan manusia utuh. Kamu akan dipandang dengan mata yang lapar, bukan mata yang menghormati. Dan tragisnya, kamu sendiri yang menawarkan dirimu untuk dilihat seperti itu. Banyak perempuan yang terjebak dalam ilusi ini, bahwa tampil seksi dan terbuka akan membuat mereka tampak percaya diri. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Kepercayaan diri sejati lahir dari sikap tenang, dari batas yang dijaga, bukan dari dada yang diumbar, atau kulit yang sengaja ditonjolkan demi like dan pujian. Dan ketika gaya hidup palsu ikut dimainkan, misalnya memamerkan minuman mahal, hotel mewah, outfit ratusan ribu yang dibeli hanya demi konten, maka saat itulah kamu benar-benar menjual nilai dirimu kepada mata yang tak pernah peduli siapa kamu sebenarnya. Lelaki bisa saja tergoda. Mereka akan memuji, mereka akan goda, bahkan mungkin mendekatimu, tapi bukan untuk menikahimu, bukan untuk membangun hidup bersamamu, tapi untuk memuaskan nafsu yang kamu sendiri bangkitkan. Sebab wanita yang mempertontonkan tubuhnya demi sorotan tak akan pernah disimpan di pelaminan. Ia hanya akan disimpan dalam ingatan para lelaki sebagai kenangan yang pernah nyaris mereka miliki. Dan setelah itu hilang, diganti dengan yang lebih baru, yang lebih panas, yang lebih berani telanjang. Karena di dunia ini, wanita yang pamer aurat akan selalu kalah cepat dengan wanita yang lebih berani menjual dirinya. Tapi wanita yang menjaga batas, menjaga kehormatan, dan menjaga jiwanya tidak akan pernah takut dilupakan. Karena ia tidak menjual tubuh, ia menawarkan kedewasaan. Dan itu tak bisa dibeli dengan mata uang nafsu. Poin 4. Bergonta-ganti pria dengan mudah. Tak ada yang salah dengan gagal dalam hubungan. Semua orang bisa kecewa, bisa disakiti, bisa putus cinta. Tapi ada perbedaan besar antara perempuan yang sedang berproses memperbaiki hati dan perempuan yang tak bisa hidup tanpa perhatian dari lelaki. Kalau kamu termasuk yang mudah jatuh hati hanya karena merasa kesepian, yang baru saja putus minggu lalu 2 minggu berikutnya sudah dekat dengan pria baru, maka kamu sedang berada di jalan yang salah. Bergonta-ganti pria bukanlah tanda kamu kuat move on, tapi tanda kamu tidak pernah belajar untuk diam bersama lukamu. Kamu hanya memindahkan beban hatimu dari satu pria ke pria lain, tanpa pernah menyembuhkan inti dari semua luka itu, yaitu dirimu sendiri yang tidak utuh.
Dan di mata pria yang melihatmu, kamu bukanlah perempuan yang layak diperjuangkan. Karena kamu tampak seperti pelarian, bukan tujuan. Pria tahu, wanita yang terlalu mudah berganti pasangan tidak sedang mencari cinta, tapi sedang mencari tambalan atas perasaan kosong yang tak pernah ia isi sendiri. Dan tragisnya, wanita seperti ini justru paling keras menyuarakan bahwa ia berhak bahagia. Padahal tanpa sadar, ia sedang menghancurkan pondasi harga dirinya sendiri. Dengan membiarkan banyak pria masuk, lalu pergi, meninggalkan jejak yang tak pernah tuntas. Lalu ia ulangi siklusnya. Lagi dan lagi, sampai akhirnya ia terbiasa diperlakukan seperti perhentian, bukan tempat pulang. Ia terbiasa diperjuangkan sebentar, lalu dibuang setelah bosan. Ia terbiasa merasa dicintai, padahal hanya sedang dihibur. Lama-lama ia tak tahu lagi mana cinta yang asli dan mana pelarian yang dibungkus romantisme semu. Lalu ketika usia mulai berjalan, ketika semua pria yang dulu mendekat kini sudah memilih perempuan lain, ia mulai merasa kehilangan arah. Karena dari semua yang ia kejar, tidak satu pun yang benar-benar tinggal. Maka jika hari ini kamu masih mudah jatuh hati hanya karena dia perhatian, masih mudah terbuka hanya karena dia sering chat, maka berhentilah sejenak. Diameter, dengarkan hatimu. Tanyakan dengan jujur, apakah aku benar-benar mencintainya? Atau aku hanya takut merasa sendiri? Karena wanita yang takut sendiri akan selalu memilih lelaki yang salah. Ia tidak sedang mencari suami, tapi mencari penenang sesaat. Dan dalam jangka panjang, itu bukan hanya melelahkan, tapi menghancurkan. Lelaki sejati tidak akan pernah memilih wanita yang hatinya bisa diisi siapa saja, kapan saja. Mereka tidak ingin menjadi giliran berikutnya. Mereka mencari perempuan yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, yang bisa sendiri tapi tetap utuh. Karena cinta sejati tidak akan pernah tumbuh dari ketergantungan, tapi dari dua pribadi yang saling lengkap, bukan saling tambal. Penutup, dunia ini tidak kekurangan wanita cantik, tapi dunia makin langka akan wanita yang punya nilai. Wajah boleh dipoles, tubuh bisa dirawat, tapi martabat itu hanya tumbuh dari kesadaran. Kesadaran bahwa kamu tidak harus menjadi tontonan demi pujian, bahwa kamu tidak harus menjadi pelampiasan demi rasa aman semu. Banyak wanita hari ini berteriak soal kebebasan, tapi lupa satu hal, kebebasan tanpa arah hanyalah bentuk baru dari perbudakan. Dipuji banyak pria bukan berarti kamu dihormati. Disukai di sosial media bukan berarti kamu berharga. Karena ketika semua perhatian itu hilang, siapa kamu tanpa makeup, tanpa filter, tanpa postingan seksi? Apakah kamu masih bisa menatap cermin dan berkata, "Aku bangga pada diriku sendiri"? Atau justru kamu akan tertunduk karena sadar selama ini kamu membangun citra, bukan jati diri? Dalam stoikisme, ada satu prinsip abadi. Apa yang di luar kendalimu, biarkan berlalu. Tapi apa yang di dalam kendalimu, dirimu, kehormatanmu, pilihanmu, itulah yang harus kamu jaga. Tubuhmu, hatimu, dan kehormatanmu adalah milikmu. Maka jangan tawarkan itu dengan murah hanya untuk menyembuhkan rasa sepi yang kamu sendiri ciptakan. Belajarlah menjadi perempuan yang mahal. Mahal bukan karena sombong, tapi karena kamu tahu, tidak semua orang layak mendapat akses ke hatimu. Dan bagi kalian yang masih dengan bangga menyebut diri bebas, tapi gemar pamer dada, paha, dan gonta-ganti pria tanpa malu, ingat ini, harga dirimu bukan dinilai dari seberapa banyak pria yang ingin tidur denganmu, tapi dari seberapa banyak pria yang merasa kamu terlalu berharga untuk sekadar disentuh. Jika kamu masih bangga disebut seksi, tapi marah ketika disebut murah, maka kamu belum paham bedanya pujian dan pelecehan yang dibungkus tawa. Jadilah perempuan yang jika dilihat, pria menunduk hormat, bukan melotot penuh syahwat. Karena kelak ketika usia tak lagi muda dan tubuh tak lagi kencang, satu-satunya yang tersisa bukan foto-foto yang pernah kamu banggakan, tapi martabat atau penyesalan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika kamu merasa tertampar oleh video ini, maka itulah tanda kamu masih punya nurani. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengingatkan
bahwa harga diri bukan dicari di luar, tapi dibangun dari cara kita memperlakukan diri sendiri. Sampai jumpa di narasi kehidupan berikutnya. Dan ingat, jangan murahan hanya karena ingin dianggap menarik.